Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Prasetyo, saya dari kelompok 2B. Di sini saya akan menyampaikan tentang rancangan penelitian pada kelompok kami yang berjudul pengaruh pemberian jerami terfermentasi dalam langsung pakan terhadap pertumbuhan bobot badan harian sapi peranakan simental di Kabupaten Semarang. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, dan hipotesis, kemudian unit percobaan, faktor, dan parameter, rancangan penelitian, perhitungan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Sapi peranakan simental merupakan sapi hasil persilangan antara sapi lokal, yaitu sapi peranakan ongol dan sapi simental. Sapi peranakan simental merupakan salah satu sapi hasil persilangan yang mempunyai pertumbuhan yang cepat serta tubuh yang besar sehingga banyak dikembangkan dan diusahakan oleh peternak khususnya di Kabupaten Semarang. Namun, kurangnya pengetahuan peternak dalam manajemen pemeliharaan dan sistem pemberian pakan akan menurunkan tingkat produktivitas ternak. Salah satu penyebab turunnya produktivitas yaitu pemberian pakan dengan kualitas yang rendah dan kandungan nutrisi yang tidak mencukupi kebutuhan ternak. Didukung oleh lahan pertanian yang luas, di Kabupaten Semarang sebagian besar digunakan untuk menanam padi sehingga jumlah limbah jerami padi sangat melimpah. Ketersediaan yang melimpah dengan biaya yang murah membuat jerami sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jerami padi memiliki kadar protein kasar serta kecernaan yang rendah. Pemberian pakan jerami padi yang tidak dikombinasikan dengan bahan pakan lain yang memiliki nutrien yang baik untuk mencukupi kebutuhan ternak mengakibatkan ternak mengalami defisiensi nutrisi. Kandungan nutrisi jerami padi dapat ditingkatkan dengan memberikan perlakuan berupa fermentasi. Fermentasi adalah proses bioteknologi yang dilakukan dengan menambahkan starter atau mikroba dalam kondisi anaerob. Fermentasi pada jerami dapat menurunkan kandungan serat kasar, meningkatkan kadar protein kasar, serta terjadi perombakan bahan organik. Nah, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui manfaat pengolahan jerami padi sebelum diberikan kepada ternak dalam proses fermentasi terhadap pertumbuhan bobot badan harian sapi peranakan simental. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian jerami padi terfermentasi terhadap PBBH sapi peranakan simental di Kabupaten Semarang. Manfaatnya yaitu memberikan informasi kepada peternak tentang keunggulan pemberian jerami padi terfermentasi guna meningkatkan PBBH khususnya pada sapi peranakan simental. Hipotesis dari penelitian ini yaitu pemberian jerami padi terfermentasi dalam langsung dapat meningkatkan PBBH pakan sapi peranakan simental. Selanjutnya yaitu unit percobaan. Dalam penelitian ini digunakan 21 ekor sapi peranakan simental dengan berat badan, umur, dan body condition score yang relatif sama. Faktor dari penelitian yaitu yang terdiri dari beberapa level. Yang pertama T0 yaitu jerami 40%, rumput gajah 60% ditambah dengan konsentrat 2 kg. Kemudian T1 jerami terfermentasi 40%, rumput gajah 60% ditambah dengan konsentrat 2 kg. Kemudian T2 jerami terfermentasi 60%, rumput gajah 40% ditambah dengan konsentrat 2 kg. Masing-masing perlakuan tersebut memiliki 7 ulangan. Selanjutnya yaitu parameter yang diamati yaitu pertumbuhan bobot badan harian yang dapat dihitung menggunakan rumus PBBH sama dengan bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal dibagi jumlah hari. Selanjutnya rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Penempatan sapi dilakukan secara acak di dalam kelompok dengan 3 perlakuan dan 7 kali ulangan. Data kemudian dianalisis menggunakan uji beda nyata terkecil atau BNT. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan. Langkah pertama yaitu memasukkan data ke dalam tabel. Di sini dapat dilihat terdapat perlakuan 1, 2, dan 3, kemudian ulangan di bagian atas sampai 7.
Data tersebut kemudian ditotal dan dia didapatkan hasil total atau Glen yaitu 11,17 dan rataannya yaitu 0,53. Perlakuan dalam penelitian ini yaitu 3 dengan ulangan 7 sehingga didapatkan jumlah data 21. Selanjutnya kita akan menghitung dB atau derajat bebas. dB total dihitung dengan rumus R dikali T dikurangi 1, didapatkan hasil 20. Kemudian dB perlakuan dihitung dengan rumus T dikurangi 1, didapatkan nilai 2. Kemudian galat dengan rumus T buka kurung R dikurangi 1, didapatkan hasil 18. dB galat juga dapat dihitung menggunakan cara dB total dikurangi dB perlakuan, didapatkan hasil 18. Selanjutnya kita menghitung FK, di mana rumusnya yaitu G pangkat 2 dibagi N. G yaitu total Glen tadi dan N adalah jumlah data, didapatkan hasil 5,9414. Kemudian kita akan menghitung JK atau jumlah kuadran. Yang pertama adalah jumlah kuadran total atau JKX dengan rumus sigma XI kuadrat dikurangi FK. Sigma XI ini adalah masing-masing data tersebut dikuadratkan, kemudian dijumlah, kemudian dikurangi faktor koreksi tadi, didapatkan hasil 0,2193. Selanjutnya yaitu JKT dengan rumus sigma TI kuadrat dikurangi FK dibagi R. Sigma TI ini adalah total dari masing-masing perlakuan dikuadratkan kemudian dijumlah semua, didapatkan hasil 0,2114. Selanjutnya yaitu JKG atau JK galat dengan rumus JKX atau JK total dikurangi JKT atau JK perlakuan, didapatkan hasil 0,008. Selanjutnya kita akan menghitung KT perlakuan. KT adalah kuadran tengah dengan rumus JKT dibagi T-1, didapatkan hasil 0,11. Kemudian ada KT galat dengan rumus JKG dibagi T dalam kurung R-1, didapatkan hasil 0,00044. Kemudian yaitu F hitung dengan rumus KT perlakuan dibagi KT galat, didapatkan hasil 242,23. Dari F tabel dengan F1 atau dB perlakuan yaitu 2 dan F2 atau dB galat 18 akan bernilai 3,55 pada taraf 5% dan 6,01 pada taraf 1%. Berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel ANOVA yaitu sebagai berikut. Karena F hitung di sini melebihi F tabel pada taraf 5% maupun 1%, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki taraf signifikasi 1%. Selanjutnya kita akan menghitung rataan total dengan rumus G dibagi N. G adalah total Glen dan dibagi dengan jumlah data. Didapatkan hasil 0,5531. Rataan total tersebut digunakan untuk mencari CV atau koefisien varian dengan rumus akar KT galat dibagi rataan total dikali 100%, mendapatkan hasil 3,9%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu menerima H1 pada taraf signifikasi 1% atau P kurang dari 0,01, yaitu minimal ada satu perlakuan pakan jerami fermentasi yang mempengaruhi BPPH sapi peranakan simental. Perhitungan berikutnya yaitu uji beda nilai tengah. Karena penelitian kita itu termasuk signifikan, maka perlu dilakukan uji. Uji di sini yang saya gunakan adalah BNT atau beda nyata terkecil. Data-data yang kita dapatkan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian kita melakukan perhitungan beda dengan kontrol dengan cara kita menghitung selisih dari T1 dan T2 terhadap T0, didapatkan hasil 0,13 dan 0,09. Selanjutnya kita melakukan perhitungan SD dengan rumus akar 2 kali S kuadrat dibagi R.
S kuadrat di sini yaitu kate galat. Didapatkan hasil 0,011. Kemudian kita melakukan perhitungan BNT pada pertama yaitu taraf 5% dengan rumus TA dikali SD. TA di sini adalah nilai dari F tabel yang dikalikan dengan SD. Didapatkan hasil 0,023. Selanjutnya BNT pada taraf 1% dengan rumus TA dikali SD. TA pada 1% dan SD yang sama dengan yang tadi. Didapatkan hasil 0,032. Kemudian kita membandingkan beda dengan kontrol tersebut dengan hasil BNT yang telah kita hitung. Dapat dilihat bahwa T1 di sini didapatkan hasil 0,13 lebih tinggi dari BNT hitung 5% maupun 1%. Begitu juga dengan T2, maka dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan tersebut menerima H1 pada taraf 1%. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.